Paji. Itu Elena Lankota. Sudah hidup, rumputnya basah oleh embun, udara masih dingin, dan matahari baru naik pelan dari balik deretan ruko tua. Pedagang mulai membuka terpal, menata dagangan. Ada yang menjajakan cilok, ada yang menjual ledre, ada juga bapek-bopak yang menyiapkan becak. Di sisi utara, dekat pohon beringin besar, seorang pemuda membetulkan tali pada batang bambu panjang. Di ujung batang itu, balon-balon berwarna-warni siap terbang ada. Bentuk dinosaurus, kelinci, pesawat, dan karakter kartun yang anak-anak kenal. "Pagi, Pak Tris," sapa pemuda itu sambil mengangguk. "Pagi, Ri," jawab satpam alun-alun yang sudah kenal dia sejak beberapa bulan terakhir. Balonnya makin lengkap. "Ya, Ari," tersenyum kecil. "Anak-anak suka warna cerah, Pak. Kalau bisa bikin mereka senyum, saya senang." Ia menaruh kardus kecil berisi pompa dan plastik pembungkus di bawah bangku. Lalu, dengan cekatan, ia menulis harga di papan tulis kecil. Balon 10.000 rupiah, 15.000 rupiah. Tulisannya rapi, tangannya terlatih. Anak-anak mulai berdatangan, di antara orang tua yang hendak jogging atau sekadar duduk-duduk. Seorang bocah perempuan berambut 2 kuncir berhenti tepat di depan Ari. Matanya berbinar melihat balon berbentuk kuda poni. "Mas, yang warna ungu berapa?" tanyanya. "Yang ini 12.000 rupiah, jawab Ari dengan suara lembut. "Kalau adik suka, Mas ikatkan sama gelang supaya nggak terlepas." Si bocah menoleh ke ibunya. Ibunya mengangguk, lalu merogoh dompet. Ari menerima uang, mengikatkan balon di pergelangan tangan kecil itu, lalu jongkok supaya sejajar dengan pandangan si anak. Kalau lari, balonnya ikut terbang. "Jangan lupa diajak jalan-jalan." "Ya," katanya. Bocah itu tertawa kecil. "Aku ajak ke istana," serunya polos. Ari ikut tertawa. "Wah, istana mana nih?" Katanya, "Ada istana di TV. Kalau balonku tinggi, nanti kelihatan," jawabnya. Sambil melambai-lambaikan tangan, Ari menatap langit yang masih bersih. "Semoga balonmu ketemu istana." Di sela-sela rutinitas, Ari tak banyak bicara. Ia lebih sering tersenyum, memberi salam, atau menawarkan tali tambahan agar balon aman. Kadang ada anak yang merengek karena ketinggalan uang saku. Ari punya kebiasaan. Sesekali ia memberikan 1 balon gratis. "Bayarnya nanti kalau sudah besar," ujarnya, kalimat yang selalu membuat para ibu tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Menjelang pukul 9, alun-alun makin ramai. Beberapa remaja berkumpul di bangku, menertawakan sesuatu di layar ponsel. 2 di antaranya memandang ke arah Hari, lalu saling berbisik. Salah satunya berkaus hitam, rambut disemir coklat, mendekat sambil mengangkat ponsel. Bro," sapanya keras. "Foto dulu ya, estetik nih." Pemuda pejuang di mesra. Temannya tertawa. Captionnya, "Cita-cita setinggi balon." Ari memandangi mereka tanpa terburu-buru. "Mau beli balon?" tanyanya datar. "Beli? Ngapain?" "Nggak anak kecil," jawab yang berkaus hitam. "Kamu nggak capek, Mas? Masa muda dihabiskan jadi penjual balon. Teman-teman kita udah kerja kantoran, wangi parfum. Kamu di sini, bau matahari." Tawa kecil terdengar dari bangku. Ari menghela napas pelan. "Kerja apapun yang halal itu baik," ucapnya. "Kalau mau duduk, silakan. Jangan ganggu anak kecil ya." "Aduh, bijak sekali," sindir temannya. "Besok-besok jadi motivator." "Mungkin." Ari tak membalas. Ia menoleh pada seorang anak laki-laki yang menunggu dengan sabar. "Mas, yang pesawat warna biru 1, pinta si anak malu-malu." "Boleh," kata Ari, kembali fokus. Ia ambilkan, mengecek tali, lalu memberi senyum. "Terbangnya kencang loh." Tawa anak itu
Seakan meredakan suasana, dua remaja tadi mundur sambil menggumam. Mereka tak pergi jauh, kadang melirik, kadang merekam singkat. Ari mengabaikan. Ia belajar lama untuk tidak menaruh hati pada komentar yang tidak perlu. Ibunya pernah bilang, kalau kamu biarkan orang lain menentukan nilaimu, kamu akan habis waktu mengejar pendapat. Sekitar pukul 10, matahari makin hangat. Angin membuat balon-balon bergoyang, mengeluarkan suara gesek plastik yang khas. Seorang balita tiba-tiba melepaskan genggaman ibunya dan berlari mengejar balon yang hampir terlepas dari tangan pedagang lain. Jalur yang dilintasinya menuju pinggir jalan, dekat motor yang berjalan pelan. "Adek, jangan lari!" teriak. Ibunya Ari spontan bergerak. Ia melepaskan batang bambu, melesat melewati dua remaja tadi, dan meraih tangan kecil itu sebelum menginjak aspal. "Pelan-pelan," katanya, sambil menahan napas. Motor yang lewat mengklakson pendek, lalu terus jalan. Ibu si balita mendekat, wajahnya pucat. "Mas, makasih banyak." "Astaga, saya tadi lengah." Ari tersenyum, meski dadanya masih naik turun. "Nggak apa-apa, Bu. Balonnya kita ikat lebih kuat ya." Ia meraih balon yang terlepas dari tangan pedagang lain si penjual, mengangguk berterima kasih lalu mengikatnya. Di pergelangan si balita, dua remaja tadi menonton tanpa komentar. Salah satunya menurunkan ponsel, tertegun beberapa detik, sebelum kemudian tersenyum kecil yang cepat hilang. Namun gengsinya keburu tumbuh lagi. Ia kembali ke bangku, tertawa dengan tuman temonia, seolah tak terjadi apa-apa. Menjelang siang, alun-alun beralih suasana. Sebagian orang pulang. Pedagang makanan mengipasi arang, wangi sate dan sosis bakar memenuhi udara. Ari melipat batang bambu sementara, duduk sebentar di pinggir terpal kecilnya. Buarti, penjual cilok yang lapaknya tak jauh dari situ, mendekat sambil membawa piring. "Mas Ari, makan dulu, ciloknya baru matang." "Wah, jangan repot Bu," kata Ari. "Udah, pokoknya makan, nanti bayar pakai senyum gurau Bu Wakci." Ari tak menolak. Ia menerima piring, meniup pelan cilok panas, lalu menyuap. "Enak Bu, bumbunya lebih pas dari kemarin." "Alhamdulillah." "Kamu kok tahu? Lidah mahal nih," jawab Bu Warti tertawa. "Mas, saya mau bilang makasih juga. Kemarin anak saya dibantu PR matematika," dia cerita. Ari hanya mengangguk, cuma ngajari cara hitung pecahan. "Saya juga belajar ulang. Kalau kamu mau Mas, saya pinjamin anak-anak tetangga buat diajarin." Canda Bu Warti lagi. Mereka tertawa. Ari melirik jam di ponselnya yang layar retak sedikit. Ada beberapa pesan masuk, salah satunya dari kontak bernama Pak Narto. "Mas, siang ini jam 2 ada undangan rapat di Geraha Sagara." Bapak tanya, "Mas jadi hadir?" Ari menatap lama pesan itu. Kakinya bergerak resah tanpa suara. Ia mengetik cepat, "Saya masih di alun-alun. Nanti kabari lagi." Lalu ia menaruh ponsel terbalik, menatap kembali balon-balon yang diam di udara. Ia tahu, jam 2 bukan waktu yang nyaman. Di jam segitu, anak-anak yang baru pulang sekolah biasanya mampir ke alun-alun. Ia suka melihat mereka, suka mendengar cerita kecil mereka tentang guru yang galak, teman yang lucu, dan cita-cita yang masih berubah-ubah setiap minggu. Hari ini, ia janji pada seorang bocah laki-laki Diki, namanya, untuk membawa balon bentuk bintang. Ia sudah menyiapkan. "1, Mas Ari." Suara Bu Warti memecah pikirannya. "Kamu kok mendadak bengong?" "Enggak Bu, cuma kepikiran janji sama anak kecil. Dia suka bintang." "Walah, kepikiran balon," goda Bu Warti. "Kamu ini hatinya halus." Ari tersenyum, menaruh piring kosong, lalu berdiri. "Saya keliling dulu Bu."
Makasih, ciloknya. Ia memanggul batang bambu lagi, berjalan pelan, menyusuri sisi barat alun-alun. Ia berhenti jika ada anak yang menunjuk, melambaikan tangan pada papek-papek yang duduk di tikar. Ia sudah hafal wajah-wajah tetap di sini. Pak Trisatpam, Bu Warti, penjual mainan mobil-mobilan yang dipanggil Pak Kodir, dan sekelompok ibu-ibu yang tiap Selasa berkumpul untuk senam. Setiap orang punya ritme. Ari suka mempelajarinya, seperti membaca jam kota. Di sudut selatan, ia bertemu lagi dengan dua remaja tadi. Mereka kini bersama tiga teman lain. Seseorang mengenakan jaket komunitas motor. Suaranya keras. Mas Balon, sini deh. Saya mau beli satu. Diskon ya. Saya orang terkenal. Katanya sambil berkedip-kedip dan mengangkat alis. Membuat yang lain tertawa. Ari mendekat tanpa ragu. Mau yang mana mas? Yang dinosaurus? Tapi bayar 5.000 rupiah aja. Ia mengulurkan uang. Matanya menantang. Ari menatap uang itu, lalu menatap wajahnya. Harganya 12.000 rupiah. Kalau mau, saya kasih tali ganda biar gak putus. Loh, kamu gak kenal saya? Orang itu menyeringai, follower banyak. Kalau saya posting, daganganmu laku. Terima kasih mas. Tapi harga saya sama untuk semua orang, jawab Ari. Ia mengulurkan tangan, meminta uang yang benar. Sejenak, suasana mengambang. Teman-teman si pemuda menunggu, lalu dengan gerakan dramatis, ia mengeluarkan uang 50.000 rupiah, melempar ke arah Ari. Tuh, ambil. Kembalinya cepat. Uang itu jatuh di tanah, terpental ke dekat sepatu Ari. Beberapa orang di sekitar melirik. Ari tak marah. Ia menunduk, mengambil uang itu perlahan, membersihkannya dari debu, lalu memasukkan ke kotak kecil. Ia keluarkan kembali uang kembalian yang pas, disusun rapi, lalu menyerahkan balon dinosaurus. Terima kasih, kembaliannya 38.000 rupiah, katanya. Tenang, si pemuda menerima dengan tawa tipis. Puas, tanyanya tajam. Ari hanya mengangguk. Semoga harimu baik. Mereka tertawa lagi. Kali ini terdengar makin hambar. Lalu pergi sambil membawa balon. Ari menatap punggung mereka sesaat, kemudian kembali menyusuri alun-alun. Beberapa pedagang lain menggeleng pelan. Ada yang menepuk bahu Ari saat berpapasan. Sabar ya Ri, kata Pak Kodir. Saya nggak apa-apa Pak, jawab Ari jujur. Orang yang tertawa paling keras belum tentu hatinya paling bahagia. Siang merambat, langit mulai terang menyilaukan. Ari duduk sejenak di bawah pohon, membuka bekal nasi bungkus yang dibelinya tadi pagi dari angkringan. Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Pak Narto masuk. Baik, Mas. Bapak minta kabar sebelum jam pertama. Ada pejabat dari provinsi hadir. Ari menatap ke sekeliling. Anak-anak mulai berkurang. Di kejauhan, suara azan zuhur melayang. Ia membereskan bekal, menutup kotak, lalu berdiri. Ia titipkan sebentar batang bambu balonnya pada Pak Tris. Pak, saya ke musala ya. Silakan Ri. Di musala kecil dekat pintu timur alun-alun, Ari mengambil wudhu. Airnya dingin, menenangkan. Di dalam, ia duduk beberapa menit setelah sholat, menunduk, menarik napas panjang. Hatinya seperti tali balon, ditarik dua arah. Di satu sisi, ada janji sederhana dan tawa anak-anak. Di sisi lain, ada undangan yang membawa konsekuensi besar. Dunia yang tidak semua orang lihat dari permukaan. Ia membuka ponsel, menulis balasan pelan. Pak, saya akan menyusul. Mohon disiapkan kemeja di mobil. Jangan terlalu mencolok. Saya bawa ransel. Balasan datang cepat. Siap mas. Ari memasukkan ponsel ke saku. Ia menatap telapak tangannya. Ada bekas tinta hitam tipis sisa dari menulis harga di papan tadi.
Ia tersenyum. Tinta itu mudah hilang, tinggal cuci. Tapi pelajaran dari pagi ini menempel lebih lama. Tidak semua orang butuh dijawab. Beberapa cukup dibiarkan berlalu seperti angin. Keluar dari musala, ia menemukan Diki berlari kecil ke arahnya. Kemejanya masih seragam SD, topi merahnya miring, Mas. Ari, bintangnya ada, seru Diki. Napasnya terpotong-potong. Ari mengangguk, menepuk-nepuk ranselnya. Ada dong, kamu tepat waktu. Diki tertawa lebar. Ari meraih satu balon bintang yang sudah disiapkannya. Warnanya biru tua. Ia mengikatkan di pergelangan tangan Diki, lalu berlutut agar sejajar. Kalau kamu pegang yang kuat, bintangnya nggak akan lepas. Tapi kalaupun lepas, biarkan dia terbang. Kadang, sesuatu harus pergi, supaya kita bisa lihat seberapa tinggi dia bisa sampai. Diki mengangguk serius, meski mungkin tidak sepenuhnya paham. Mas, aku mau jadi pilot, katanya tiba-tiba. Bagus, jawab Ari. Kalau jadi pilot, kamu bisa lihat kota ini dari atas. Alun-alun akan kelihatan kecil, tapi kenangan di sini tetap besar. Diki tertawa, lalu menoleh pada ibunya yang menunggu di pinggir. Makasih ya, Mas, teriaknya sebelum berlari. Ari berdiri, merapikan rambutnya yang agak berantakan. Ia jam, waktu bergerak seperti biasa. Tenang di luar, cepat di dalam. Ia kembali ke lapak, membereskan barang, melipat terpal kecil, dan menghitung uang dengan teliti. Tak lama, sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan, bukan di depan alun-alun, melainkan di sisi yang lebih sepi. Sopirnya turun, mengenakan kemeja putih sederhana, tidak mencolok. Ia menatap ke arah Ari, mengangkat tangan singkat, kemudian menunggu tanpa tergesa. Ari meraih ponsel, mengetik sebentar pada Pak Tris. Pak, saya izin pamit sebentar, balik lagi sore. Pak Tris mengacungkan jempol dari jauh. Hati-hati, Eri. Ari mengangguk. Ia memanggul ransel, meninggalkan batang bambu yang dititipkan sebentar pada Pak Kodir. Pak, saya menitip. Sore saya ambil. Siap, kata Pak Kodir. Langkah Hari mantap melewati tepi alun-alun. Ia tidak menunduk, tidak juga menatap terlalu lama ke belakang. Suara tawa, pedagang yang memanggil, dan anak-anak yang berebut balon seolah mengiringinya. Di kejauhan, dua remaja yang tadi mengolok-olok berdiri di pinggir jalan, melihat mobil hitam itu sekejap. Salah satunya berbisik, siapa itu? Taksi ya? Paling juga mobil sewaan, sahut yang lain. Menepis penasaran, Ari membuka pintu belakang, meletakkan ransel, lalu duduk. Dari kantong dalam ransel, ia mengambil kemeja putih rapi yang dilipat halus, kainnya sederhana, tapi jahitannya tegas. Dia menarik napas, menatap sebentar bayangan dirinya di kaca. Di ponselnya, notifikasi baru muncul. Agenda pertemuan Geraha Sagara 14,0 dengan tamu dari provinsi. Mas, kata sopir suara itu lembut dan penuh hormat, mau langsung atau muter dulu? Ari memandang alun-alun sekali lagi. Balon-balon tetap menari di udara, seperti bintang yang turun rendah untuk menghibur bumi. Kita berangkat pelen-pelen saja, Pak Nar, ucapnya. Saya masih punya waktu. Mobil melaju tanpa suara yang berlebihan, menyusuri jalan kota yang teduh oleh pohon-pohon besar. Di kursi belakang, Ari menatap telapak tangannya yang masih ada bekas tinta. Ia tersenyum tipis, lalu memandang ke depan. Di antara dua dunia yang berbeda, ia belajar menyeimbangkan langkah. Pagi tadi memberinya satu pengingat sederhana. Tidak semua yang tinggi adalah istana, dan tidak semua yang sederhana berhenti di alan-alan. Sore nanti, mungkin ia kembali. Anak-anak akan menunggu. Bintang biru Diki akan sudah menceritakan banyak hal. Untuk saat ini, ia menatap jam, membetulkan kerah kemeja.
dan mempersiapkan diri memasuki ruangan lain, ruangan yang tak berbau arang dan gula kapas, melainkan wangi. Kopi dan meja panjang dengan orang-orang penting. Di luar kaca, kota berjalan seperti biasa. Di dalam mobil, Ari diam. Ia tahu, perjalanan dari penjual balon ke istana tak selalu lurus. Tapi ia juga tahu, yang membuat seseorang sampai bukan hanya tujuan, melainkan cara ia melangkah. Dan langkah itu, pagi ini, dimulai dari alun-alun. Mobil hitam itu berhenti perlahan di depan gedung megah bernama Graha Sagara. Gedung ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pejabat, pengusaha, dan tokoh masyarakat untuk rapat besar. Pilar-pilarnya tinggi, kaca depannya berkilauan terkena matahari siang. Di halaman, banyak mobil berjejer dari sedan mewah, SUV besar, sampai mobil dinas berplat merah. Ari turun dari mobil, membawa ransel hitamnya. Dari luar, ia tampak sederhana, kemeja putih polos, celana bahan warna abu-abu, sepatu hitam yang bersih tapi tidak mencolok. Rambutnya disisir rapi, wajahnya tetap sama, seperti ketika menjual balon di Elenalan atau di Paji. Tidak ada orang yang akan menduga kalau pemuda sederhana itu datang bukan sebagai tamu biasa, Mas. Sudah ditunggu di dalam, kata partner, sopir yang setia menemaninya. Ari mengangguk. Terima kasih, Pak. Nanti tolong tetap di sini. Jangan jauh. Partner mengangguk hormat. Siap, Mas. Begitu melangkah ke dalam, udara sejuk dari pendingin ruangan langsung menyambut. Aroma karpet baru dan wangi kopi bercampur jadi satu. Ruangan lobi luas, dihiasi chandelier besar dan lukisan abstrak di dinding. Para tamu dengan jas dan dasi sibuk berbincang. Sebagian pegawai sibuk mengatur berkas. Seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu segera mendekat. Wajahnya ramah. Mas Ari, sapanya penuh hormat. Bapak sudah di ruang pertemuan. Mari saya antar. Ari menyalaminya. Terima kasih, Pak Narto. Bagaimana persiapannya? Alhamdulillah, semua siap, tinggal menunggu kedatangan pejabat provinsi, jawab Pak Narto, orang kepercayaan ayah Ari. Mereka berjalan menyusuri koridor. Sesekali orang menoleh ke arah Ari. Sebagian berbisik pelan. Ada yang mengenali wajahnya. Ada juga yang hanya heran melihat pemuda berusia awal 20-an berjalan begitu tenang di antara orang-orang berpakaian formal di ruang pertemuan lantai 3. Suasana sudah tertata. Meja panjang dipenuhi dokumen, air mineral, dan mikrofon kecil. Beberapa orang penting duduk dengan sikap serius. Saat pintu terbuka dan Ari masuk, sebagian berdiri memberi salam. Assalamualaikum, Mas Ari. Sapa seorang pria berjas hitam yang dikenal sebagai direktur cabang perusahaan keluarga Ari. Waalaikumsalam, jawab Ari sambil tersenyum kecil. Ia menyalami satu persatu, meski tak ada kesombongan sedikit pun di wajahnya. Di ujung meja, seorang pria dengan rambut memutih berdiri. Wajahnya tegas, sorot matanya kuat, namun senyum yang ia berikan pada Ari penuh kehangatan. Anakku, akhirnya datang juga, ucapnya. Dialah Pak Hadi, pengusaha besar yang memiliki banyak usaha di bidang properti, transportasi, dan energi. Sosok yang disegani, bukan hanya karena kekayaannya, tapi juga karena sikapnya yang bijaksana. Ari mendekat, menunduk hormat, lalu mencium tangan ayahnya. Maaf Pak, saya terlambat. Ada janji kecil di alun-alun. Pak Hadi menepuk bahu putranya. Tidak apa-apa, justru janji kecil yang seringkali lebih berarti daripada janji besar. Duduklah di samping Bapak. Rapat dimulai. Seorang pejabat provinsi hadir, membahas kerjasama pembangunan kawasan wisata baru di pinggir kota. Proyek ini bernilai miliaran, dengan rencana hotel, taman hiburan, dan pusat kuliner. Semua orang bicara dengan bahasa bisnis, investasi, persentase, keuntungan, strategi. Ari mendengarkan,
dengan tenang. Sesekali ia mencatat di buku kecil, bukan di laptop. Gayanya sederhana, jauh berbeda dari anak-anak muda lain yang biasanya berlaga dengan gadget terbaru. Ketika tiba gilirannya berbicara, semua mata menoleh. Awalnya, sebagian orang meragukan apa yang bisa dikatakan pemuda yang masih terlihat seperti mahasiswa itu. Menurut saya, ucap Ari dengan suara tenang, proyek ini jangan hanya mengejar untung. Kalau kita bangun hotel dan taman hiburan, siapa yang paling diuntungkan? Wisatawan, investor, atau warga sekitar? Ruangan hening sejenak. Ari melanjutkan, kalau kita ingin proyek ini langgeng, warga harus merasa dilibatkan. Misalnya, bagian kuliner bisa diisi pedagang lokal. Transportasi dikelola oleh koperasi masyarakat. Bahkan, sebagian pekerja bangunan diambil dari pemuda. Desa dengan begitu, mereka tidak merasa hanya jadi penonton di tanah sendiri. Seorang pejabat provinsi yang duduk di ujung meja terangkat alisnya. Anak muda ini berbicara seperti seorang tokoh senior. Pak Hadi hanya tersenyum. Dia anak saya. Sejak kecil saya ajarkan untuk melihat manusia dulu, baru angka. Orang mengangguk. Sebagian yang tadinya ragu mulai terkesan. Seseorang bahkan berbisik ke temannya, pantas. Meski muda wajahnya penuh wibawa. Rapat berlangsung hingga sore. Saat selesai, banyak yang menyalami Ari. Ada yang memberi pujian, ada juga yang mencoba mengenal lebih dekat. Namun, Ari tetap rendah hati, menjawab seperlunya, lalu undur diri dengan sopan. Di parkiran, Pak Hadi sempat menahan langkahnya. Ari, katanya lembut, Bapak tahu kamu masih senang di alun-alun, tapi kelak kamu harus siap mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar. Dunia kita luas, bukan hanya lapangan kota. Ari menatap ayahnya dalam-dalam. Saya tahu, Pak, tapi izinkan saya tetap di sana sesekali. Justru di alun-alun, saya belajar memahami manusia apa adanya. Pak Hadi mengangguk pelan. Baiklah, asal jangan lupa jalan pulang. Malam harinya, di kamar apartemen sederhana yang ia pilih sendiri, meski bisa saja tinggal di rumah megah keluarganya, Ari membuka jendela. Lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ia duduk di meja kecil, menuliskan catatan harian. Hari ini aku belajar lagi. Kekayaan tanpa rasa peduli hanya akan membuat jurang. Tapi kesederhanaan yang tulus bisa menjembatani banyak hati. Aku ingin seimbang, tetap bisa tersenyum bersama anak-anak di alun-alun, tapi juga mampu berdiri di meja rapat besar. Semoga Allah menjaga niat ini. Setelah itu, Ari menutup buku catatannya, menatap keluar jendela. Dalam benaknya, ia teringat ucapan bocah kecil tadi pagi. Aku ajak balonku ke istana. Ari tersenyum. Mungkin benar, dari alun-alun, aku juga sedang belajar jalan menuju istana. Tapi istana yang sebenarnya bukan sekadar gedung besar. Istana hati, tempat di mana orang merasa dihargai. Ia menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Hari yang panjang berakhir, tapi perjalanannya baru saja dimulai. Hari Minggu siang, alun-alun kembali ramai. Panas terik tak menyurutkan langkah orang-orang untuk datang, entah sekadar jalan-jalan, berfoto, atau menemani anak-anak bermain. Aroma jagung bakar, gulali, dan wangi sate ayam bercampur jadi satu. Ari, seperti biasa, sudah menata balonnya sejak pagi. Hari itu ia mengenakan kaos sederhana, berwarna biru muda, dan celana jeans. Tidak ada yang berbeda masih. Pemuda penjual balon dengan batang, bambu panjang, dan senyum ramah. Bagi sebagian orang yang baru datang, Ari hanyalah bagian dari pemandangan alun-alun. Tapi bagi yang sudah sering, ia seperti bagian dari cerita Mas Balon yang dikenal ramah dan suka membantu. Di sisi lain,
sebuah mobil hitam berhenti. Dari dalam, keluar seorang gadis muda mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang. Rambutnya hitam berkilau, wajahnya teduh, meski terlihat lelah. Ia ditemani seorang sahabat perempuan. Mereka berjalan pelan ke arah pohon beringin besar, tampak ingin menikmati udara luar. "Ra, kamu yakin mau jalan ke sini? Panas loh," kata sahabatnya. "Gak apa-apa, Rin," jawab gadis itu sambil tersenyum. "Aku sudah bosan di rumah." Sesekali, lihat keramaian. Mereka duduk di bangku dekat Ari. Awalnya, Ari tidak memperhatikan, sibuk melayani anak kecil yang ingin balon berbentuk kelinci. Tapi saat seorang balita berlari hampir menabrak kaki gadis itu, Ari refleks bergerak cepat, menahan anak kecil agar tidak jatuh. "Pelan-pelan, Dek," katanya sambil tersenyum. Anak kecil itu terkekeh, lalu kembali ke ibunya. Gadis itu menoleh, matanya bertemu dengan Ari. Ada sesaat, hening seakan waktu berhenti sebentar. "Terima kasih, Mas," ucap gadis itu lembut. "Sama-sama, Mbak," balas Ari singkat. Ia isi kembali merapikan balon, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa menit berlalu, sahabat si gadis membeli minuman di dekat situ, menyisakan gadis itu sendiri di bangku. Dari jauh, ia memperhatikan Ari yang sibuk. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik. Cara Ari menunduk ketika berbicara dengan anak-anak. Kesabarannya menjelaskan harga, meski kadang ditawar berlebihan. Dan senyumnya yang tak pernah hilang, meski ada orang yang jelas-jelas mengejek. Akhirnya, ia memberanikan diri bertanya, "Mas, sudah lama jualan balon di sini?" Ari menoleh sebentar. "Lumayan, Mbak. Beberapa bulan terakhir. Anak-anak suka, jadi saya betah." "Capek nggak?" tanyanya lagi. Ari tersenyum tipis. "Kalau capek, iya. Tapi kalau lihat anak kecil tertawa, rasanya hilang semua." Gadis itu mengangguk pelan. Ada rasa kagum yang muncul. Ia tidak menyangka ada orang yang memandang pekerjaan sederhana dengan hati sebesar itu. Tak lama, beberapa remaja mendekat. Ternyata mereka adalah orang yang sering menggolok-golok Ari. Kali ini, mereka sengaja bersuara keras agar terdengar. Mas Balon lagi cari jodoh ya?" kata salah satu sambil tertawa. "Siapa yang mau sama penjual balon? Nanti rumah tangganya juga terbang kayak balon. Hehe." Timpal yang lain, orang-orang di sekitar melirik. Sebagian tersenyum canggung, sebagian merasa tidak enak. Gadis itu juga mendengar semuanya. Wajahnya sedikit memerah, bukan karena malu, tapi marah pada perlakuan mereka. Ari tetap tenang. Ia hanya menjawab singkat, "Ngomonglah sesuka hati. Hidup saya bukan untuk menuruti candaan kalian." Ia lalu melayani seorang anak kecil yang merengek minta balon berbentuk pesawat. Gadis itu melihat ketenangan Ari dan semakin yakin ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Tanpa diduga, ia berdiri lalu mendekati Ari. "Mas," katanya sambil tersenyum, "saya beli balon yang bentuk hati." Remaja-remaja tadi yang masih menonton langsung terdiam. Mereka saling pandang. Tak menyangka gadis cantik yang anggun itu membeli balon dari Ari. Ari sempat kaget, tapi segera mengambilkan satu balon hati warna merah muda. Ia menyerahkan dengan senyum sederhana. "Ini, Mbak, hati-hati. Jangan sampai lepas." "Berapa harganya?" tanya gadis itu. "10.000 rupiah. Gadis itu mengeluarkan uang 50.000 rupiah. Lalu berkata, "Gak usah kembali." Ari menatapnya sebentar, lalu menggeleng. "Maaf, Mbak. Uang kembaliannya harus saya kasih. Rezeki jangan ditahan." Ia menyerahkan uang kembalian dengan rapi. Gadis itu menerima dengan senyum. "Mas berbeda dari kebanyakan orang." Ari hanya menjawab singkat, "Saya hanya berusaha jujur." "Mbak,
Sore mulai datang, gadis itu dan sahabatnya kembali ke mobil. Namun sebelum pergi, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah Ari. Ada rasa penasaran yang belum terjawab, Ra. Kata sahabatnya ketika sudah di mobil, "Kok kamu mau beli balon dari mas itu?" Gadis itu menatap balon hati di tangannya, lalu tersenyum samar. Entah kenapa, aku merasa dia bukan orang biasa. Malamnya, di rumah besar bergaya klasik dengan pagar tinggi, gadis itu duduk bersama ayahnya di ruang tamu. Ayahnya seorang pejabat daerah yang cukup berpengaruh, dikenal tegas, namun penyayang kepada Anokinania. "Ada apa, Rara? Sejak pulang kamu sering melamun?" tanya sang ayah. Gadis itu, yang bernama lengkap Nisara, menunduk sambil memegang balon. "Hati, ayah, hari ini aku bertemu seseorang, bukan orang kaya, bukan pejabat, hanya penjual balon di alun-alun. Tapi caranya bicara, caranya tersenyum, entah kenapa membuatku kagum." Ayahnya tertawa kecil. Kagum pada penjual balon, Nisara mengangguk. "Iya, aku rasa dia berbeda. Aku ingin tahu lebih jauh. Siapa dia?" Sang ayah memandang anak gadisnya dengan tatapan penuh arti. "Nak, jangan pernah menilai orang dari pekerjaannya. Banyak orang besar yang memulai dari kecil. Kalau memang dia orang baik, ayah tidak akan melarangmu berteman dengannya." Nisara tersenyum lega. "Terima kasih ya." Di sisi lain kota, Ari menutup balonnya, menyimpan batang bambu, dan berjalan pulang ke apartemennya. Ia tidak tahu bahwa pertemuan sederhana sore itu adalah awal dari kisah besar yang akan mengubah hidupnya dan juga hidup Nisara. Malam turun di kota, lampu jalan mulai menyala, menyinari trotoar dan deretan ruko yang perlahan menutup pintunya. Di apartemen sederhana lantai 8, Ari baru saja selesai mencuci tangannya. Ia menaruh ransel di sudut kamar lalu duduk di meja kecil yang penuh kertas catatan. Di antara tumpukan itu, ada satu foto lama foto dirinya waktu kecil, duduk di samping seorang lelaki paruh baya yang gagah, memakai jas abu-abu. Di belakang mereka, terpampang logo sebuah perusahaan besar, Hadi Group. Ya, perusahaan itu milik ayahnya. Ari tersenyum samar setiap kali melihat foto itu, seolah mengingat masa lalu yang hanya diketahui sedikit orang. Kenangan lama bertahun-tahun lalu, sebelum ia dikenal sebagai Mas Balon, The Allen. Ari hidup dalam kemewahan. Rumah keluarganya berdiri megah dengan halaman luas, mobil berjejer di garasi, dan pembantu lalu lalang hampir setiap saat. Dari luar, semua terlihat sempurna. Namun bagi Ari kecil, ada yang hilang. Rasa kebersamaan. Ayahnya terlalu sibuk mengurus perusahaan. Ibunya sering bepergian ke luar negeri untuk urusan sosial. Ia tumbuh dikelilingi banyak orang, tapi sering merasa sendirian. Yang membuatnya bertahan adalah kakeknya, seorang pensiunan guru agama di desa. Setiap kali Ari berkunjung, kakeknya selalu berkata, "Jangan biarkan harta membuatmu lupa. Orang yang paling kaya adalah orang yang paling bisa berbagi." Kalimat itu menempel di hati Ari. Sejak remaja, ia mulai berpikir berbeda dari tuan men sebayanya. Ketika yang lain sibuk membeli barang branded, Ari lebih senang turun ke lapangan, berinteraksi dengan anak-anak kecil, atau membantu pedagang kaki lima. Sampai suatu hari, ia memutuskan sebuah langkah yang mengejutkan keluarganya. Menjual balon di alun-alun. "Untuk apa semua fasilitas yang ayah siapkan kalau kamu malah berdiri di jalan?" tanya Pak Hadi waktu itu. Wajahnya kecewa. Ari menunduk, menjawab dengan tenang, "Saya ingin belajar jadi orang biasa, Pak. Ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau kelak saya duduk di kursi besar, saya harus tahu dulu rasanya duduk di kursi kecil." Pak Hadi terdiam lama, lalu hanya berkata, "Baiklah, kalau itu jalanmu. Tapi ingat,
Jangan sampai lupa siapa dirimu. Kembali ke masa kini pikiran Ari, kembali ke kamar apartemen. Ia membuka jendela, menatap langit malam yang penuh bintang. Hatinya tenang. Namun ia sadar, dunia luar tidak pernah benar-benar tahu siapa dirinya. Di mata mereka, ia hanyalah penjual balon, dan itu tidak masalah. Ponselnya bergetar. Pesan dari Panarto masuk. Mas, besok pagi ada pertemuan lagi dengan tim proyek. Apakah Mas akan hadir? Atau masih ingin ke alun-alun? Ari cepat. Saya ke alun-alun dulu, Pak. Nanti siang menyusul. Ia menutup ponsel, lalu tersenyum kecil. Alun-alun dulu, istana nanti. Di pihak lain sementara itu, di rumah besar keluarganya, Nisara masih memegang balon hati yang dibelinya sore tadi. Udara malam membuat balon itu sedikit kempes, tapi ia tidak tega membuangnya. Sahabatnya, Rini, datang ke kamar dengan wajah penasaran. Ra, jujur deh, kamu beneran kepikiran sama mas balon itu? Nisara menoleh, tersipu. Aku gak tahu, Rin. Ada sesuatu di dirinya. Dia sederhana, tapi caranya bicara seakan penuh makna. Ya ampun, jangan bilang kamu jatuh hati. Nesu hanya tersenyum, tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada benih rasa yang sedang tumbuh. Pertemuan kedua esok paginya, Nisara sengaja meminta sopirnya untuk melewati alun-alun setelah ia selesai menghadiri acara di kampus. Biar aku turun sebentar di sini, pintanya. Sopirnya bingung. Mbak yakin? Panas loh. Iya, cuma sebentar. Mobil berhenti. Nisara turun, berjalan pelan, menyusuri alun-alun yang mulai ramai. Dan benar Ari ada di sana, dengan balon-balon warna-warni seperti biasa. Anak-anak mengelilinginya. Suara tawa riang terdengar di udara. Nisara berdiri agak jauh, memperhatikan. Ada rasa hangat melihat bagaimana Ari begitu sabar melayani semua anak. Tak lama, Ari menyadari keberadaannya. Ia tersenyum, lalu menyapa, Mbak yang kemarin beli balon hati kan? Nisara tertawa kecil. Masih ingat? Bagaimana saya bisa lupa? Balon hati jarang sekali dibeli orang dewasa, jawab Ari, membuat Nisara menahan tawa. Mereka pun berbincang singkat tentang balon, tentang anak-anak, bahkan tentang cuaca. Percakapan sederhana, tapi terasa berbeda, seolah jarak antara dua dunia yang jauh mulai menyempit. Bayangan orang-orang Namen, tidak semua orang senang melihat kedekatan itu. Dari bangku seberang, beberapa remaja yang pernah mengejek Ari kembali memperhatikan. Salah satu berbisik, cewek itu kelihatan kaya banget. Kok mau deket-deket sama Mas Balon? Yang lain menimpali. Mungkin kasihan, atau jangan-jangan Mas Balon ini punya rahasia. Mereka tertawa kecil, tapi dalam hati mulai tumbuh rasa iri. Pulang dengan pertanyaan menjelang siang, Nisara harus kembali. Ia melambaikan tangan pada Ari. Sampai ketemu lagi, Mas. Ari mengangguk. Hoti-hoti. Sopir menatap ke kaca spion. Heran melihat gadis majikannya bisa tersenyum lepas hanya karena berbicara dengan penjual balon. Dalam perjalanan pulang, Nisara bersandar di kursi, menatap balon hati yang masih ia simpan di jok mobil. Pik penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya Mas Balon ini? Gumamnya. Sementara itu, di alun-alun, Ari merapikan uang hasil dagangan pagi. Ia menatap anak-anak yang berlarian sambil membawa balon. Hatinya hangat, tapi jauh di lubuk hati ia tahu, lambat laun rahasia tentang dirinya akan terbuka. Dan ketika itu terjadi, banyak orang akan terkejut, termasuk Nisara. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi dengan nuansa yang berbeda. Ari tetap datang ke alun-alun, tetap menjual balon dengan senyum yang sama. Namun di sela keramaian, selalu ada sepasang mata yang memperhatikannya
lebih lama dari yang lain. Mata Nisara semakin sering Nisara datang, semakin banyak orang memperhatikan. Ada ibu-ibu yang berbisik, ada pedagang yang saling senyum penuh tanda tanya, bahkan anak-anak kecil yang penasaran. "Mas, itu pacarnya?" "Ya," tanya bocah polos sambil menunjuk Nisara. Ari tertawa kecil. "Bukan, itu kakak yang baik." Nisara ikut tersenyum mendengar jawaban itu. Meski dalam hatinya terasa hangat, bisikan di pinggir alun-alun, namun tidak semua orang menyukai pemandangan itu. Kelompok remaja yang dulu sering mengejek Ari, kini makin sering nongkrong di sekitar Ellen. Setiap kali Nisara datang, mereka langsung bersiul atau melempar komentar sinis. "Lihat tuh, Mas Balon sekarang sok keren, ditemenin cewek cantik. Cewek kayak gitu ngapain mau sama penjual balon? Paling juga cuma kasihan." Mereka hanya berbisik, tapi lama-lama suara mereka makin lantang. Pedagang lain geling-geling kapela, tapi tak berani menegur. Suatu sore, salah satu dari mereka, pemuda berambut coklat yang paling sering mengejek Ari, mendekat ketika Nisara sedang membeli balon. "Mbak," katanya sok ramah, "daripada beli balon di sini, mending saya ajak ke kaf, lebih keren, lebih cocok buat Mbak." Nisara menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan tenang, "Terima kasih, tapi saya lebih senang beli balon di sini." Wajah pemuda itu langsung merah. Teman-temannya tertawa keras, tapi tawa itu terasa pahit. Sejak hari itu, benih iri berubah jadi niat buruk. Rencana menjatuhkan di sebuah warung kopi dekat stadion. Para remaja itu berkumpul, suara musik dangdut terdengar dari speaker. Tapi obrolan mereka lebih panas dari udara sore. "Kita nggak bisa biarin Mas Balon itu terus-terusan dipuja. Nanti dia beneran dapet cewek kaya itu," kata pemuda berambut coklat. "Terus mau ngapain? Mukulin dia? Ribet. Nanti kita yang kena masalah," sahut yang lain. "Enggak, kita bikin dia malu, biar semua orang tahu dia nggak pantas dekat sama cewek kaya. Orang kaya dia harusnya tetap di bawah." Mereka pun menyusun rencana, menyebar gosip, memotret diam-diam, bahkan berniat membuat masalah kecil di alun-alun supaya Ari terpojok. Sementara itu, kedekatan tumbuh di sisi lain. Hubungan Ari dan Nisara makin akrab. Mereka sering berbincang ringan. Kadang Nisara pura-pura beli balon, padahal ia hanya ingin menghabiskan waktu. "Mas, kenapa suka balon?" tanya Nisara suatu sore. Ari menatap balon yang bergoyang pelan di udara. Karena balon itu sederhana, tapi bisa bikin anak-anak bahagia. Dan meski mudah pecah, ia mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal kecil yang singkat. Nisara terdiam, hatinya tersentuh. Ia sadar Ari bukan sekadar penjual balon biasa. Ada kedalaman dalam setiap kata-katanya. Namun ia juga mulai merasa ada yang disembunyikan. Kadang Ari menerima telepon, lalu pergi sebentar dengan alasan rapat. Kadang ada mobil hitam menjemputnya diam-diam. Semua itu menambah rasa penasaran Nisara. Malam penuh gosip. Suatu malam, di media sosial lokal, muncul foto Ari sedang duduk di alun-alun bersama Nisara. Foto itu diambil diam-diam oleh salah satu remaja yang iri. Captionnya bernada sinis, "Penjual balon sekarang naik kelas. Modal balon bisa dapet cewek kaya. Dunia memang lucu." Foto itu cepat menyebar. Komentar bermunculan. "Beneran gak sih? Masa penjual balon bisa deket sama anak pejabat? Wah, jangan-jangan ceweknya cuma main-main. Atau jangan-jangan cowoknya matre." Kabar itu sampai juga ke telinga orang-orang di sekitar Nisara. Beberapa teman kampusnya bertanya dengan nada menggoda. Bahkan ada yang meremehkan. "Ra, serius? Kamu dekat sama penjual balon? Jangan buang-buang waktu. Kamu bisa dapat yang lebih pantas." Nisara tersenyum, tapi dalam hatinya goyah. Ia mulai bertanya-tanya,
Apakah Ari kuat menghadapi cibiran itu? Benturan pertama keesokan harinya. Ketika Ari sedang sibuk melayani anak-anak, kelompok remaja iri itu mendekat. Mereka pura-pura ingin membeli balon, tapi sebenarnya berniat membuat keributan. "Mas, balon ini bocor. Mana tanggung jawabmu?" teriak salah satu sambil menusuk balon dengan jarum kecil yang disembunyikan. Balon itu meletus keras, membuat anak kecil yang memegangnya menangis. Orang-orang menoleh. Ari tenang, menunduk lalu berkata, "Maaf dek, mas kasih balon baru, ya." Ia memberikan balon lain tanpa meminta uang tambahan. Namun remaja itu tidak puas. Mas, kamu pikir gampang? Anak ini trauma loh. Kamu harus minta maaf ke orang tuanya." Teriaknya keras, sengaja menarik perhatian. Kerumunan mulai terbentuk. Beberapa orang terpengaruh, mulai ikut menggerutu. Ari tetap sabar, tapi wajahnya sedikit tegang. Dan tepat di saat suasana memanas, Nisera datang. Ia melihat semuanya, lalu tanpa ragu maju ke depan. "Cukup!" Suaranya lantang, membuat semua terdiam. "Saya ada di sini kemarin. Saya tahu Mas Ari tidak pernah curang. Kalian yang membuat masalah." Remaja-remaja itu terperangah. Beberapa orang di kerumunan mulai sadar ada yang janggal. Sementara Ari menatap Nisara dengan perasaan campur aduk antara terharu dan khawatir. Setelah keributan-keributan itu akhirnya mereda, tapi meninggalkan jejak. Ari duduk sebentar di bangku. Wajahnya lelah. Nisara duduk di sampingnya. "Kenapa mas diam saja?" tanya Nisara. "Karena kalau saya marah, masalah tidak akan selesai. Orang akan lihat saya sebagai penjual balon yang emosian. Tapi kalau saya sabar, lama-lama kebenaran akan terlihat sendiri." Nisara terdiam, hatinya semakin yakin pria di sampingnya bukan orang biasa. Ada keteguhan yang jarang ia temui. Namun dalam hati Ari, ia mulai sadar satu hal. Cepat atau lambat, ia harus membuka jati dirinya. Kalau tidak, Nisara akan terus jadi sasaran cemooh. Dan ketika itu terjadi, dunia akan tahu siapa sebenarnya Mas Balon. Malam itu, Ari tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon apartemen sederhana yang sudah lama ia tinggali. Lampu kota berkelip. Suara motor sesekali terdengar dari jalanan bawah. Di tangannya, sebuah balon kecil warna biru yang sudah kempes ia putar-putar. Kalau terus seperti ini, dia akan semakin tertekan, gumam Ari. Yang ia maksud tentu Nisara. Gadis itu sudah beberapa kali membelanya, bahkan rela jadi tameng saat dirinya dipermalukan. Hati Ari hangat sekaligus berat. Sampai kapan ia bisa terus menyembunyikan jati dirinya? Pertemuan rahasia keesokan harinya. Sebelum ke alun-alun, Ari bertemu dengan Pak Narto di sebuah restoran. Pak Narto adalah orang kepercayaan keluarga besar Hadi Group. Sosok yang diam-diam sering mengatur jadwal Ari. "Mas Ari, gosip di media sosial makin ramai. Banyak yang mempertanyakan kedekatan Anda dengan gadis itu. Kalau tidak hati-hati, nama baik keluarga bisa terseret," ujar Pak Narto dengan nada cemas. Ari menghela napas. "Saya tahu, Pak. Tapi saya juga tidak bisa terus berbohong pada Nisara. Dia berhak tahu siapa saya. Lalu apa rencana Anda?" "Saya akan bicara jujur padanya. Biar dia memutuskan sendiri mau tetap dekat dengan saya atau tidak." Pak Narto mengangguk, meski wajahnya masih penuh keraguan. "Baiklah Mas, tapi ingat, begitu Anda membuka jati diri, tidak akan ada jalan kembali." Undangan tiba-tiba sore. Itu Nisara menghubungi Ari. Suaranya di telepon terdengar ragu, tapi juga penuh harap. "Mas, malam ini ada acara kecil di rumahku. Ulang tahun Mama. Aku mau undang Mas datang. Kalau nggak sibuk, ya." Ari terdiam sebentar. Ia tahu itu bisa jadi awal segalanya. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Baik, Mbak,
saya datang. Malamnya, Ari meninggalkan apartemen dengan pakaian yang berbeda dari biasanya. Tidak ada kaos sederhana atau celana lusuh. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana kain, dan sepatu kulit yang sudah lama tidak ia pakai. Rambutnya disisir rapi. Ia bahkan datang dengan mobil hitam yang biasanya hanya digunakan saat rapat penting. Sampai di depan rumah Nisara, sebuah rumah besar dengan halaman luas, para tamu langsung menoleh. Mereka kaget melihat penjual balon yang biasanya sederhana kini tampak seperti pria kelas menengah atas. Malam yang mengejutkan Nisara menyambutnya di pintu. Matanya sedikit terbelalak melihat penampilan Ari. "Mas, ini benar-benar Mas Ari?" Ari tersenyum tipis. "Ya, saya. Maaf kalau kelihatan beda." Mereka masuk ke ruang tamu. Musik lembut mengalun. Para tamu berkecap kekap dengan elegan. Beberapa kerabat Nisara memandang sinis. Beberapa berbisik-bisik, bukannya itu penjual? Palan, kok bisa masuk ke acara keluarga pejabat? Mungkin numpang makan gratis." Bisikan itu sampai ke telinga Nisara, membuat wajahnya panas. Tapi sebelum ia sempat bicara, ayahnya Pak Darmawan, seorang pejabat daerah, mendekat. "Ini siapa?" "Rah," tanyanya dengan suara berat. Nisara menelan ludah. Ia menoleh pada Ari, seolah meminta kekuatan. Ari tahu, inilah saatnya. Pengakuan dengan suara tenang namun tegas. Ari menjawab, "Perkenalkan Pak, nama saya Ari Hadi, anak dari Hadi Group." Ruangan mendadak hening. Beberapa tamu yang tadi mencibir kini terdiam. Sebagian bahkan terlihat kaget bukan main. Pak Darmawan mengerutkan kening. "Hadi Group, maksudmu perusahaan yang bergerak di properti itu?" Ari mengangguk. "Ya Pak, ayah saya pemiliknya. Selama ini saya memilih untuk hidup sederhana, belajar merasakan kehidupan orang kecil. Itu sebabnya saya berjualan balon." Suasana jadi penuh bisik-bisik. Beberapa orang bahkan berdiri, berusaha memastikan ucapan Ari masih muda, tapi anak pengusaha besar pantas saja sopan dan tenang. Ternyata darahnya orang kaya. Nisara sendiri hanya bisa menatap Ari. Hatinya campur aduk antara terkejut, kagum, dan sedikit kesal. "Kenapa Mas nggak cerita dari dulu?" bisiknya. Ari menunduk. "Saya takut kamu akan melihat saya berbeda kalau tahu siapa saya. Saya ingin kamu mengenal saya sebagai Ari, penjual balon, bukan Ari, anak orang kaya." Mata Nis berkaca-kaca. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum samar. "Mas memang aneh, tapi mungkin itulah yang bikin aku percaya." Reaksi orang-orang setelah pengakuan itu, suasana berubah drastis. Orang-orang yang tadinya mencibir mendadak ramah. Ada yang mendekat, menawarkan jabat tangan. Ada yang so akrab. "Wah, Mas Ari ya? Salam kenal. Saya sering dengar nama Hadi Group. Kalau butuh partner bisnis, silakan hubungi saya." Ari melayani seadanya, tetap rendah hati. Ia tidak ingin terlihat jumawa, namun ia bisa merasakan jelas wajah-wajah yang tadinya meremehkan, kini penuh kepentingan. Pak Darmawan sendiri hanya tersenyum kecil, matanya menilai Ari dengan lebih serius. "Kamu berani jujur, itu bagus. Tapi hidupmu akan semakin sulit setelah ini, nak. Banyak yang akan menaruh harapan padamu, sekaligus banyak yang ingin menjatuhkanmu." Ari mengangguk hormat. "Saya siapa?" Malam yang berakhir acara berlanjut hingga larut malam. Saat pulang, Nisara mengantar Ari sampai ke mobil. Angin malam bertiup pelan. Balon hati yang masih ia simpan di kamarnya seolah ikut bergetar. "Mas," kata Nisara pelan, "apapun yang orang bilang, aku ingin tetap kenal Mas yang sederhana, yang bisa bikin anak-anak tersenyum dengan balon." Ari menatapnya lama, lalu mengangguk. "Dan aku juga ingin kamu mengenal aku yang itura, bukan sekadar pewaris perusahaan." Mereka
tersenyum. Malam itu, sebuah rahasia besar akhirnya terbuka. Tapi Ari tahu, babak baru yang lebih berat sudah menanti. Karena setelah dunia tahu siapa dirinya, bukan hanya rasa iri yang akan datang, tapi juga godaan, kepentingan, dan mungkin pengkhianatan. Kabar tentang Ari Hadi, si Mas Balon yang ternyata pewaris Hadi Group, menyebar lebih cepat dari api yang membakar daun kering. Semua orang di kota tahu, dari pedagang kaki lima, mahasiswa, hingga pejabat. Di alun-alun, para pedagang yang dulu menepuk pundaknya dengan kasihan, kini menyapanya dengan sungkan. Anak-anak kecil masih ceria memanggil, "Mas Balon," tapi suara orang dewasa lebih penuh. Bisik-bisik, ternyata anak pengusaha besar. Pantas saja sopan, nggak kayak pemuda lain. Tapi kok mau jualan balon ya? Sementara itu, kelompok remaja yang dulu iri semakin panas hati. Mereka merasa dipermalukan dua kali. Pertama, ketika Nisara membela Ari. Kedua, ketika rahasia besar itu terbongkar. Rencana jahat yang terakhir suatu malam di warung kopi. Mereka kembali berkumpul. Wajah-wajah mereka penuh dendam. Kalau orang kayak dia naik terus, kita bakal makin diinjak. Seru pemuda berambut coklat yang paling vokal sejak awal. Terus mau ngapain? Dia udah kaya, udah punya nama. Kita bisa apa? Tanya temannya. Lesu. Kita bikin skandal. Kita jebak dia. Kalau orang tahu dia ternyata nggak sebaik yang mereka kira, citranya hancur. Cewek kaya itu juga pasti pergi. Mereka pun sepakat. Caranya memfitnah Ari, mengambil uang dari salah satu pedagang kecil, lalu menyebarkan videonya. Jebakan di alun-alun hari. Minggu sore, alun-alun sangat ramai. Ari sedang sibuk melayani anak-anak, sementara Nisara ikut membantunya membagikan balon gratis kepada beberapa bocah yatim piatu yang baru saja datang bersama panti asuhan. Di tengah keramaian, kelompok itu melancarkan aksinya. Seorang dari mereka pura-pura menjatuhkan dompet berisi uang di dekat lapak balon. Lalu mereka merekam dari jauh. "Lihat, lihat, kalau dia ambil, langsung viral," bisik salah satu. Namun rencana itu tidak berjalan mulus. Ari menemukan dompet itu, lalu langsung menyerahkannya ke pedagang kaki lima yang duduk tak jauh. "Pak, ini jatuh barusan, bukan punya saya," katanya. Pedagang itu kaget. "Astaga, iya, itu dompet saya. Terima kasih banyak, Mas Ari. Kalau hilang, repot urusannya." Orang-orang yang melihat kejadian itu bertepuk tangan. Anak-anak kecil bersorak. Sementara kelompok iri hanya bisa saling pandang. Wajah mereka memerah. "Astaga, rencana gagal lagi," desis salah satu dengan geram. Titik balik beberapa hari kemudian, Ari mendapat undangan resmi menghadiri acara peresmian proyek sosial Hadi Group di Balai Kota. Untuk pertama kalinya, ia tampil bukan sebagai penjual balon, tapi sebagai putra pengusaha besar yang diberi kepercayaan memimpin program beasiswa untuk anak-anak miskin di panggung. Dengan jas sederhana dan suara tenang, Ari berkata, "Saya memang pernah menjual balon di alun-alun, dan saya tidak malu. Justru dari sanalah saya belajar arti kesabaran, perjuangan, dan kebahagiaan sederhana. Hari ini, saya ingin membalas pelajaran itu dengan membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak kita." Tepuk tangan menggema, para pejabat mengangguk kagum, wartawan sibuk memotret. Bahkan Pak Darmawan, ayah Nisara, yang biasanya kaku, terlihat tersenyum puas. Nisara sendiri berdiri di barisan depan. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa bangga sekaligus haru. Pria yang dulu dipanggil Mas Balon, kini berdiri di hadapan banyak orang. Dengan wibawa yang tak dibuat-buat. Karma yang berputar. Sementara itu, kelompok iri yang dulu sering menghina semakin terpuruk.
Beberapa dari mereka dikeluarkan dari kampus karena kasus kenakalan. Ada yang sibuk mencari kerja, tapi sulit mendapatkannya. Karena rekam jejak buruk, mereka hanya bisa melihat dari jauh ketika Ari semakin dikenal sebagai pemuda teladan. Balasan itu datang tanpa Ari harus membenci atau melawan dengan kekerasan, hanya lewat kesabaran dan kebenaran yang akhirnya terbukti. Dari balon ke istana beberapa tahun kemudian, kisah Ari semakin indah. Ia resmi menikah dengan Nisara dalam pesta sederhana, namun penuh kebahagiaan. Bukan pesta mewah yang penuh pamer, tapi pesta yang menghadirkan banyak anak-anak yatim dan pedagang kecil, orang-orang yang dulu menemani Ari di masa penjual. Balon, istana yang dimaksud bukan hanya rumah megah tempat Ari dan Nisara tinggal setelah menikah, tapi juga kehidupan yang penuh makna. Ari tak pernah lupa siapa dirinya. Meski kini duduk sebagai direktur Muda Hadi Group, ia masih sering turun ke alun-alun, sekadar membagikan balon gratis kepada anak-anak. Ketika ditanya wartawan kenapa masih melakukannya, ia hanya tersenyum. Karena hidup ini seperti balon, kalau kita genggam terlalu erat, ia pecah. Tapi kalau kita lepaskan dengan ikhlas, ia akan terbang tinggi dan membuat orang lain bahagia. Dan begitulah, dari ejekan menjadi penghargaan, dari balon menuju istana, Ari membuktikan bahwa rendah hati dan sabar jauh lebih berharga daripada sekadar harta.